Halo pebisnis kuliner, saya masih bersama dengan Mas Ian, founder dari Hotmi yang sudah punya 9 cabang. Di 2 video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara merekrut karyawan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyiapkan karyawan itu siap untuk bekerja, gitu ya Mas Ian ya? Oke, siap. Oke, Ngobrol aja, jangan ya. kemana-mana, ikuti terus Kubisi. Jereng. Oke, Mas Ian, masih Siap. semangat ya buat teman-teman Kubis TV. Oke. Sering-sering ya. Nah, tadi kan kita ceritanya di video sebelumnya kita sudah dapat karyawan ini, Mas. Nah, bagaimana menyiapkan si karyawan ini biar siap untuk kerja gitu. Pokoknya dia nggak tahu kerjanya apa aja. Nah, di restoran tuh sebenarnya kerjanya apa sih, Mas? Kalau karyawan baru tuh kalau di Hotmi ditugaskan apa ya? Oke. Terima kasih. Makasih. Kalau restoran pada dasarnya kan makanan sama pelayanan. Makanan sama pelayanan. Membuat makanan, Mas. Ya, buat makanan sama melayani pelanggan. Oke. Untuk mendapatkan uang kita harus melayani pelanggan. Pelanggan agar mau, maka kita jual barang. Nah, biasanya ada 2, makanan sama minuman. Nah, ada minuman dan makanannya. Ya. Cuma yang paling mudah untuk karyawan baru itu adalah menyiapkan minuman. Minuman itu ya ada es teh manis, ada green tea dan sebagainya. Itu relatif cenderung mudah pada saat awal-awal dia Bahan tehnya masuk. udah ada, gulanya udah ada, tinggal dikasih air gitu ya. SOP-nya kita juga ada. Kira-kira berapa hari karyawan tuh udah mahir bikin minuman, Mas? 3 hari aja udah cukup. 3 hari udah bisa ya? Maksimal seminggu itu paling banter. Nah, selama 3 hari itu ada pendampingan? Ya. Didampingi oleh seniornya gitu ya? Jadi 3 hari, habis itu dilepas, tapi masih dalam pengawasan seminggu itu? Iya, kemudian nanti dia masuk ke makanan. Bikin jadi seminggu diajarin bikin makanan-makanan ini? Kira-kira gitu. Berapa lama kira-kira bikin makanan? Makanan ya seminggu, 2 minggu lah. Seminggu sampai 2 minggu, berarti bisa. 3 minggu ya? Nah, artinya nanti itu masuk ke waktu training. Waktu training itu kan kita penilaiannya 1 bulan. Selama 1 bulan kalau dia nggak bisa bikin makanan, bikin minuman, dan attitude-nya nggak bagus, ya sudah 1 bulan kita lepas. Oh, dilepas. Tapi kalau bagus ya sudah kita lanjut. Kita lanjutkan. Oh, Kira-kira seperti jadi ada itu. masa pelatihan 1 bulan. Memang tidak ada kontrak ya seperti kita omongin itu. Tapi pokoknya sebulan lu nggak bisa out. Mungkin cocoknya di tempat lain. Oh, mungkin cocoknya di tempat lain. Bahasanya halus banget Mas Ian, ini orang Solo. Nah, Mas Ian, selain tadi dilatih membuat minuman dan makanan selama 1 bulan, apalagi yang dilatih ke si karyawan baru ini? Setelah itu kan, setelah dia bisa dengan makhluk yang mati, maka dia harus bisa makhluk hidup, melayani pelanggan. Oh, melayani pelanggan. Melayani pelanggan itu kan perlu apa ya, lebih fleksibel, lebih luas wawasannya, lebih sabar dan seterusnya. Karena ya melayani pelanggan dipanggil dan gitu seterusnya ya. Karena mungkin ada di restoran yang lain mungkin dibalik kali ya. Langsung jadi waiter, ya kan, ngelayani pelanggan. Kalau sudah pinter baru ke belakang. Iya. Ini di Mas Ian ke belakang dulu baru ke depan. Ya, sambil dia masak, sambil diskusi dengan seniornya, sambil melihat ke depan, melihat pelanggan. Nanti kalau sudah bisa, bagaimana dia belajar pelanggan itu maunya bagaimana, cara melayani bagaimana, sambil diskusi di belakang. Baru setelah itu nanti dia ke depan. Karena dapat duitnya kan dari pelanggan. Kalau melayani pelanggannya kurang bagus, ya dia nggak balik. Maka harus hati-hati, gitu ya. Ya walaupun menyiapkan makanan juga harus hati-hati. Tapi kan ini relatif cenderung mudah, gitu ya. Nah, untuk bisa melayani pelanggan dengan baik itu ada pelatihannya nggak, Mas? Diajarin apa tuh? Secara garis besar kita hanya melatih bagaimana cara attitude berkomunikasi. Kita ada pelatihannya. Kita itu ada ini, Mas, ada setiap bulan libur 1 kali. Itu untuk bersih-bersih, kemudian untuk training massal. Per outlet atau semua outlet ngumpul? Semua outlet libur. Semua outlet libur, kemudian ngumpul di satu tempat atau per cabang? Ngumpul satu tempat. Loh, kalau cabangnya jauh?
Kita fasilitasi, mereka nge-grab kita bayarin. Oh. Ya, itu, Jadi ada rasa kebersamaan seluruh outlet juga ya? ya, itu kita pakai untuk futsal kadang-kadang. Kita sewain tempat, kita pakai untuk training, termasuk training etos kerja, training kebersamaan, training budaya. Trainingnya itu di tempat futsal? Ya enggak lah. Kita biasanya di outlet kita sendiri, terus sambil habis itu nanti makan-makan bareng, lesehan. Kayak Oh, atau kadang futsal. Jadi beberapa pilihan kegiatan ya. futsal, terus berenang, nonton bareng belum. Berarti Rencananya kegiatannya itu pagi bersih-bersih, Bersih-bersih outlet masing-masing, sampai siang lah, siang sampai hari. siang. Habis itu ngumpul di satu tempat, makan-makan sama pelatihan. Sama pelatihan, Sama pelatihan. atau futsal. Atau futsal. Itu rolling, setiap bulannya rolling. Oh. Oh, maksudnya rolling pindah cabang? Bukan. Tempatnya itu di mana? Futsal, Oh, kadang-kadang kadang-kadang berenang, futsal, kadang-kadang kadang-kadang training bareng gitu. Bagus kayaknya ya buat bangun bonding ya. Jadi kenal semuanya ya. Jadi ngerasa ada temen cabangnya banyak gitu kali ya. Lumayan lah, lumayan. Nah, pelatihannya apa aja tuh yang dilakukan tuh? Materinya beda-beda atau sama, Mas? Kalau yang untuk karyawan secara keseluruhan itu biasanya etos kerja, attitude. Attitude. Terakhir kemarin mengenai keuangan. Keuangan itu bagaimana agar karyawan itu bisa menyimpan uangnya Oh, sehingga dia nanti kasbonya tidak banyak. Itu kan biasanya gitu kan. Iya. Lebih seperti itu. Dan kadang-kadang kita datangkan ahlinya yang Trainer untuk dari menjelaskan luar itu, ya. termasuk konseling ke karyawan. Pernah awal-awal itu satu persatu karyawan itu kita konseling oleh pihak ketiga. Sebenarnya permasalahannya kadang-kadang sepele, tapi karena kita tidak tahu, itu jadi bikin mereka itu nggak betah. Contoh, dia di kasir karena orangnya sensitif, itu suka baperan kalau diomongin pelanggan, pengen keluar. Nah itu dia nggak sempet ngomong ke kita, tapi pas di konseling ternyata masalahnya cuma sepele, ya udah akhirnya dipindahin dari kasir, udah selesai gitu kan. Jadi pentingnya mengetahui sebenarnya dia maunya seperti apa itu sangat penting. Jadi ternyata di kasir itu banyak yang minta jadi kasir, ternyata dia malah nggak nyaman ya, Iya. karena mungkin ada komplain dari Orangnya baperan. dari Kan pelanggan tadi. menurut ilmu psikologi kan gitu, ada yang baperan, ada yang tidak, ada yang banyak ngomong, ada yang tidak, ada yang serius, ada yang, nah itu kan formingnya, penempatannya harus sesuai dengan. Mas, kalau di Hotmi kasir itu level keberapa? Setelah masa layanan, apakah habis itu jadi kasir? Kasir itu kita hanya manajer sama asisten, hanya 2 orang. Manajer outlet sama asisten. Ya, itu saja yang boleh pegang. Kalau dulu-dulu awal-awal sih. Oh, jadi ada tugas bagian masak, termasuk makanan atau minuman, terus ada yang pelayanan di depan, terus ada asisten manajer outlet sama manajer outlet. Yang jadi kasir itu manajer outlet atau asisten manajer outlet. Oh, gitu. Terus jadwal libur sebulan itu atau seminggu ada libur sekali nggak si karyawan itu? Jadwal libur kita seminggu rolling 1 kali rata-rata. Kemudian Maksudnya rolling itu dijadwalkan Dijadwal. seminggu sekali. iya. Oke. Kemudian libur per 3 bulan itu dapat libur 1 minggu. Oh. Per 3 bulan 1 minggu. Sama yang tadi ya, libur sebulan bersama tadi ya 1 hari ya. Nah, itu kalau itu dihitung masuk. Libur dihitung tapi dihitung masuk. masuk. Jadi dia bersih-bersih apa, kemudian training, futsal itu dihitung masuk. Artinya dia dapat uang Tetap makan. digaji, tetap digaji. dapat uang makan, tetap masuk digaji ya. Ya, gitu karena itu kan ya. kepentingan kita ya. Oh iya iya. iya. Kalau 3 bulan sekali dia boleh pulang kampung. Kan seminggu lumayan lah. Nah Mas, bicara tadi kan pelatihan yang untuk bersama-sama, tadi kan termasuk ada attitude ya. Apakah si karyawan baru tadi, misalkan rekrut nih, dapatlah karyawan cuma 2 orang, cabang A sama cabang B. Apakah 2 orang ini ada pelatihan khusus tentang attitude atau yang bersifat soft skill lah gitu? Biasanya sih itu konseling oleh HR. Oh, oleh HRD-nya. Kalau hanya 1-2 yang masuk karena resign dan seterusnya, biasanya HR sama manajer area kita ada penanggung jawab penanggung jawab di bawah saya yang memang ngurusin karyawan itu pada saat dia datang, menjelaskan hak kewajibannya, menjelaskan macam-macam termasuk
tadi attitude dan seterusnya tadi itu masuk ke briefing awal tadi. Oh, pas briefing karyawan masuk sebelum belajar minuman tadi Hak kewajiban juga sudah ada jelaskan. pelatihan hak dan kewajiban, peraturan perusahaan. Kalau di perusahaannya sudah ada peraturannya ya. Itu peraturan perusahaan saya juga baru tahun kedua. Tahun Sebenarnya kedua? Awal-awal sih ya masih peraturannya kan ownernya. Oh, ownernya ngomong apa? Kamu harus masuk jam sekian. Itu jadi peraturan. Iya, tapi ternyata kerepotan pada saat ada karyawan resign ganti, kitanya nggak di tempat. Waktu itu kan masih kerja, Iya. saya nggak di tempat, jadi si penanggung jawab outlet bingung mau menjelaskan apa. Akhirnya kita buat tertulis yang dipakai dia untuk menjelaskan ke karyawan. Ya bertahap gitulah. Berarti kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan dan dianalisa baik itu dijadikan tertulis SOP, menjadi kemudian, peraturan betul. perusahaan. Jadi kalau awal-awal ya bisa niru temen atau kita kira-kira lah ya. Bisa kita kira-kira untuk menjadi satu peraturan dan itu harus disosialisasikan ke si karyawan ya, biar sama-sama tahu ya. Betul. Bagusnya meniru dulu boleh. Peraturan perusahaan itu harus ada hak kewajibannya apa. Kan dengan seperti itu kita mudah, haknya kamu dapat sekian, tapi kewajibannya ini. Kalau misalnya melanggar itu kita juga enak negurnya. Dia juga enak ngomong ke kita kalau kewajibannya saya sudah penuhi, saya dapatnya apa gitu kan. Nah itu udah dijelaskan di awal semua. Artinya kan kalau dia lanjut berarti mau gitu kan, kalau tidak ya sudah. Tapi kita dulu nyoba ini juga sih, lihat-lihat ke tetangga sebelah seperti apa, kemudian kalau misalnya masih kurang ya kita perbaiki. Kita biasanya seperti itu. Dan kita ajak karyawan. Oke. Jadi jangan malu-malu ya kalau memang sistem di perusahaan kita atau di restoran kita atau bisnis catering kita belum bagus, kita bisa nyontoh belajar ya ke orang yang sistem di perusahaan itu sudah lebih bagus ya. Dan bisa melibatkan karyawan ya. Dan itu cara yang paling mudah sih. Cara yang paling mudah ya. Dan kalau karyawan diajak itu apa ya, rasa memilikinya lebih dapat. Misalnya, oh Pak di sono ada bonus di Hotmi bagaimana? Ya, misalnya gitu kan, nanti buat pertimbangan. Atau di sana seperti ini pekerjaannya di Hotmi bagaimana? Nah, itu nanti bisa buat referensi. Bukan berarti semuanya harus dipenuhi, tetapi bisa dijadikan komunikasi dengan karyawan. Berarti Mas Rumus amati tiru modifikasi tadi tidak hanya di ide bisnis ya, termasuk di manajemennya kita bisa niru ke satu perusahaan atau bisnis yang sudah lebih baik, lebih bagus, lebih hebat, lebih settle ya. Iya, jadi maksudnya gini, kalau jadi pengusaha itu jangan pusing-pusing mikir gitu kan. Kalau tinggal nyontoh saja, tinggal ngedit dikit udah selesai. Okay. Karena kita kan butuh waktu banyak lagi untuk memikirkan hal yang lain. Jangan stres karena banyak mikir gitu. Ngurusin operation ya. Iya, kira-kira gitu. Oke, Mas Yan, terima kasih karena kita hari ini di video ini kita sudah belajar bagaimana menangani karyawan baru. Peraturan perusahaannya dijelaskan, visi misi, target, dia dapat apa, harus mengerjakan apa gitu ya. Iya. Yang kedua, hard skill-nya tadi ya. Ya. Dia belajar memproduksi dulu, baru tahap berikutnya servis pelanggan, ngurusin orang. Oke. Di video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana menyiapkan leader, bagaimana mencetak manajer outlet untuk membuka cabang baru gitu ya Mas Yan ya. Iya. Masih minta waktunya loh buat sharing ke teman-teman Bugis. Yes, Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih Mas Yan, terima kasih. Yes.